Halo guys, apa kabar? Setelah video saya kemarin yang mengenai tentang perawatan tanaman hias Alocasia Frydek, nah di video kali ini saya akan mencoba membahas untuk dari jenis Alocasia yang lain. Karena detail dari jenis tanaman hias Alocasia sendiri itu banyak ya jenisnya. Ada Alocasia Amazon, Alocasia Frydek, Alocasia Dragon Scale, dan masih banyak yang lainnya. Setiap jenis beda-beda dalam teknik perawatannya ya. Nah di rumah kamu punya jenis Alocasia apa nih? Tulis ya di kolom komentar. Oke, langsung aja di video kali ini saya akan mencoba membahas teknik perawatan tanaman hias Alocasia Dragon Scale. Seperti apa kecantikan tanamannya dan jenis media tanamnya. Nah, tonton video ini sampai selesai. Oh ya, saya akan nunjukin dulu nih salah satu koleksi Alocasia saya, yaitu Alocasia tengkorak. Nah, kalau yang ini Alocasia Amazon saya. Wah, udah gede ya. Untuk mendapatkan tanaman Alocasia yang besar tentu butuh proses ya. Dan proses menanamnya pun tentu saya dari usia tanaman yang masih kecil. Nah, langsung aja yuk ke tanaman Alocasia Dragon Silver. Nah, ini dia guys, tanaman Alocasia Dragon Silvernya. Semua jenis tanaman-tanaman Alocasia saya yang sudah besar awalnya juga seperti ini ya, yaitu dari usia yang masih kecil. Jadi teman-teman bisa menconteknya dari video ini. Dan ini tanamannya baru saya beli ya dari online shop, baru sampai rumah. Nah, seperti ini bentuk daunnya, berbentuk lapisan guratan-guratan seperti hewan ular naga. Makanya disebut dengan Alocasia Dragon Silver. Masih kecil aja daunnya udah cantik seperti ini ya, apalagi nanti kalau kita rawat udah jadi besar. Wow, cantik sekali tentunya. Nah, jadi guys, cara penanangan Alocasia yang baru datang dari online shop di rumah kita, yaitu kita buka dulu untuk plastik polybagnya, lalu kita siram dengan air biasa ataupun dengan larutan vitamin B1 di bagian akarnya. Nah, lalu kita geletakkan di ruang yang terbuka dan jangan terkena sinar matahari langsung. Nah, barulah setelah 1 kali 24 jam baru kita pindah ke media tanam yang baru. Nah, biasanya dalam setiap pembelian paket online, tanaman itu udah ada media tanamnya ya, walaupun sedikit. Nah, itu dibiarkan saja, jangan dibongkar. Cukup disiram aja ya di bagian perakarannya. Nah, setelah 1 kali 24 jam kita siap-siap untuk pindah tanam ya. Dan tentunya sebelum pindah tanam kita persiapkan dulu untuk potnya. Nah, pot yang kita pakai haruslah sesuai dengan ukuran tanaman atau usia tanaman yang akan kita rawat. Nah, ini saya sudah siapkan potnya ya, pot berwarna putih. Nah, oke guys, kita singkirkan dulu ya untuk tanamannya. Nah, sekarang kita menuju ke intinya, yaitu persiapan media tanam. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Nah, campuran pertama untuk media tanamnya adalah kokopit. Nah, ini ya kokopit atau serbuk dari sabut kelapa yang sudah difermentasi. Nah, buat teman-teman kalau susah untuk mendapatkan kokopit ini, banyak ya dijual di toko tanaman ataupun di online shop. Kalau teman-teman bingungan, bisa juga di toko online shop saya ada ya. Oke, kita taruh ya untuk kokopitnya. Nah, untuk campuran media tanam yang kedua adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang saya pakai ini adalah pupuk kambing ya. Teman-teman terserah mau pakai yang mana, pupuk kambing ada, pupuk sapi juga bisa, dan pupuk ayam juga bisa. Yang terpenting semua pupuk-pupuk kandang tersebut sudah terfermentasi dengan benar. Oke, kita campurkan pupuk kandangnya dengan kokopit yang pertama tadi ya. Oke guys, campuran yang berikutnya adalah sekam bakar. Nah, ini dia sekam bakarnya ya. Kita campurkan menjadi satu dengan yang bahan-bahan sebelumnya. Nah, untuk campuran yang keempat adalah pasir malang. Nah, pasir malang ini apabila teman-teman tidak bisa mendapatkannya di toko tanaman, bisa juga dibeli di toko akuarium ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita campurkan ya keempat bahan tadi menjadi satu. Kita aduk-aduk. Ingat ya, semua perbandingan dari media tanam ini adalah 1:1 semua, alias sama rata. Nah, kalau media tanamnya sudah tercampur dengan sempurna, saatnya kita masukkan ke dalam pot yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, itu dia guys. Nah, kita masukkan untuk media tanamnya sampai setengah pot aja dulu ya. Jangan penuh-penuh, nanti akarnya tidak muat kalau kita sudah masukkan ke dalam pot tersebut. Oke, kalau sudah, kita masukkan akar dari si tanaman Alocasia ke dalam pot yang sudah kita siapkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa menambahkan lagi sisa media tanamnya agar si akar Alocasianya tidak kelihatan ya. Nah, kita tutupi untuk bagian akarnya sampai benar-benar rapi ya. Nah, seperti itu. Tara, nah ini dia udah selesai ya, udah rapi, cantik ya. Sekarang kelihatannya Alocasia Dragon Silvernya. Jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita saatnya tiba untuk penyiraman. Nah, ini dia guys, saya sudah siapkan air bersih sebanyak 5 liter di dalam ember. Kemudian saya akan mencampurnya dengan pupuk organik cair ya. Pupuk organik cairnya silakan teman-teman buat sendiri. Tapi kalau teman-teman tidak tahu cara membuatnya, saya juga menjualnya ya di toko online saya. Kalau teman-teman ingin membelinya, silakan ya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita campurkan dan kita aduk-aduk. Nah, pilihan yang kedua, apabila teman-teman tidak punya untuk pupuk organik cairnya, bisa juga dicampur dengan air cucian beras ya. Nah, campuran pupuk ini bisa diberikan seminggu sekali. Tapi untuk penyiraman air biasa bisa disiram 2 hari sekali. Dan ingat, untuk tanaman hias Alocasia jenis apapun
jangan dikenakan sinar matahari langsung ya, nanti daunnya akan pada gosong semua dan akhirnya mengering. Nah ini dia guys cara penyiramannya, yaitu kita siram di bagian berakarnya aja ya kalau bisa. Nah itulah campuran untuk media tanam alocasia jenis Dragon Silver. Oh ya, kalian punya jenis alocasia apa di rumah? Tulis ya di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.